Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqan nasir haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Al-ayah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratal muhtaram wal mukarram, teman-teman para alim, para ulama, para kiai, para ustad, para asatid, sepuh sesepuh bini sepuh ingkang tansah kaula mulyaken wal maksus bihim sedaya pembimbing, pembina, penasehat Majelis Ta'lim Iwawit on Air ingkang tansah kula taati, para senior, para pendiri, wabil khusus ketua, wakil beserta jajaran staf kepengurusan yang saya hormati. Tak ketinggalan seluruh tamu undangan yang hadir pada pagi menjelang siang ini, baik majelis ta'lim yang berada di bawah naungan komit maupun di luar naungan komit. Ahlan wa sahlan fi hudurikum. Wal maksuso bihim, putra-putri, santriwan, santriwati Majelis Ta'lim Iwawit on Air yang saya cintai rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang penuh dengan kebahagiaan ini, kita bisa hadir kumpul di aula umum Majelis Ta'lim Iwawit on Air dalam rangka memperingati Maulidir Rasul. Ini maulid apa mulud? Panitia, muludan apa maulidan? Maulidan. Maulidan, berarti waktu nih ya. Maulid itu berarti waktu kelahiran, kalau mulud itu yang dilahirkan, berarti Kanjeng Nabi nih. Berarti memperingati hari kelahirannya, waktu kelahirannya. Alhamdulillah hadir kita bersama di sini tidak lain dan tidak bukan karena kecintaan kita kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking cintanya kita kepada baginda Rasul, sehingga apapun aktivitas yang kita lakukan, yang kita kerjakan pada kesempatan kali ini, kita masih bisa atau menyempatkan diri untuk hadir mengikuti acara Maulid Nabi. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan acara yang seperti ini, kecintaan kita, kerinduan kita kepada baginda Rasul senantiasa terpupuk, semakin tumbuh rasa cinta kita kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam,
Sehingga besar harapan kita untuk diakui menjadi umatnya, sehingga mendapatkan syafaatul udma fi yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Mustamin mustamiat hadani Allah wa iyyakum. Tadi saya ikut mendengarkan sambutan dari Ibu Ketua kita. Dari sekian banyak cerita-cerita indah, ada satu kalimat yang saya garis bawahi. Dari sekian banyaknya itu, segudang kalimat keindahan, hanya satu yang bikin saya tertarik. Pada kalimat tidak bisa menyamainya. Ini satu kalimat yang mungkin hanya sekilas atau tidak bermakna kalau hanya dibaca lalu begitu saja. Tapi andaikan kita benar-benar memahaminya, satu kalimat ini adalah satu kalimat kesempurnaan yang luar biasa. Tidak bisa menyamainya. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pribadi yang kompleks, pribadi yang sangat luar biasa, pribadi yang menyeluruh, sehingga tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang bisa untuk menyamai baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bentuk dari kesempurnaan Rasulullah itu sendiri. Ada sebagian di antara ulama-ulama kita yang mungkin tahajudnya itu melebihi dari baginda Rasul. Ada yang 300 rakaat, ada macam-macam. Termasuk salah satunya adalah Imam Ahmad itu kalau sholat tahajud itu 300 rakaat. Nabi paling banter ya 9, 11. Tapi bukan diletak banyak atau sedikitnya. Satu kepastian bahwa tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang bisa menyamainya. Dan memang seharusnya kita tidak bisa menyamainya, Bu. Nggak akan pernah bisa dan memang seharusnya tidak boleh disamai. Tentu harus beda. Umat karo Nabi ini mesti beda nih, Bu. Itulah kenapa tidak ada sesuatu yang lebih indah yang kita bicarakan kecuali membicarakan tentang kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sekian banyaknya cerita, dari sekian banyaknya kisah, lewat buku kah, lewat artikel kah, lewat majalah kah, lewat novel kah, semua itu akan menunjukkan kebosanan kita saat membaca. Tapi ketika kita bicara tentang pribadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang dilantunkan atau dituliskan lewat buku-buku, lewat kitab-kitab, keindahannya itu sangat luar biasa. Ada satu magnet yang sangat luar biasa yang mampu mendorong keinginan kita untuk mengikutinya. Maka Al-Quran menjelaskan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun au iswatun hasanah. Bisa uswah, bisa iswah. Bahwa Nabi itu adalah suri tauladan kita. Sosok manusia yang bisa dijadikan contoh. Baik contoh yang besar ataupun contoh yang paling kecil sekalipun. Contoh yang besar, uswah misalkan, itu seperti sholatnya. Sholatnya itu 1 rakaat aja 3 juz. Dan itu sangat berat buat kita umatnya.
Itu contoh-contoh yang besar. Kalimat uswah itu hamzahnya itu memakai dhammah, domun itu kumpul. Sesuatu yang kumpul itu pasti sesuatu yang besar. Namanya kumpul, Bu. Ijen sendiri-sendiri itu pasti akan pecah. Kalau kumpul pasti besar. Dengan ngaji sendiri itu tentu akan terasa beda ketika jenengan ngaji dengan jamaah. Majelis Ta'lim Iwamid on Air. Kumpul bareng. Tentu tidak akan sama. Atau iswah, bisa dibaca iswah. Kalau Imam Malik, Bu, itu menggunakan kalimatnya itu iswatun hasanah, bukan uswatun hasanah. Maroko, Libya sana, itu bacanya iswah, menggunakan kasroh. Kasroh itu kecil, pecah berkeping-keping maknanya. Ini ingin menunjukkan, menampilkan satu makna pemahaman bahwa pribadi Rasul bukan hanya sesuatu yang besar yang perlu kita contoh, yang patut kita suri toladani, tapi sesuatu yang kecil sekalipun itu bisa dijadikan contoh. Senyumnya tadi, kata Bu Ketua, ketawa, orang lain ketawa, Nabi dengan senyumnya yang sederhana itu luar biasa, penuh dengan keindahan. Senyumnya itu adalah sesuatu yang kecil, tapi bisa dijadikan contoh. Yang lewat senyum itu mampu untuk meredamkan seluruh amarah yang ada pada diri manusia. Orang, Bu, kalau lagi marah, dapat senyum sedikit saja, jenengan rumah tangga, ya, lagi rumah tangga punya masalah, problem dengan keluarga, berantem, dan itu lumrah saja. Kita nggak usah munafik. Kabeh rumah tangga yang mesti duweni konflik, mesti tukaran. Orang masalah. Cara penyelesaiannya dengan senyum saja itu sudah mewakili. Dengan senyum yang kecil saja itu sudah mewakili. Dan bisa meredupkan seluruh emosi amarah yang ada dalam diri. Jalannya, nengoknya, itu yang kecil-kecil, iswatun hasanah, menjadi suri teladan yang baik. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Ini yang dimaksud adalah kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah, dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya. Fabidzalika, maka disebabkan itu, falyafrahu, bergembiralah. Huwa khairun, itu jauh lebih baik mimma yajma'un, dari apa yang kamu kumpulkan. Kelahiran Rasul itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Kehadiran Rasul adalah sesuatu yang jauh lebih baik dari apapun yang kamu kumpulkan. Fabidzalika falyafrahu, maka bergembiralah. Satu-satunya dalil, Bu. Satu-satunya dalil untuk Maulud Nabi, Bu, itu adalah Abu Lahab. Satu-satunya dalil. Dan itu adalah sunnatullah. Itu keinginan Allah. Dan itu adalah rencana Allah.
orang sing dinas ning Al-Quran, Abu Lahab, yang dengan penentangannya sehingga melukai Nabi, hati Rasul, sampai turun tabat yada Abi Lahab wa tab. Tapi ternyata Abu Lahab lah paman Nabi, satu-satunya orang yang rela berkorban memerdekakan budaknya. Untuk siapa? Untuk Nabi ke Aminah, ibunda tercinta. Dengar Aminah melahirkan, Bunda Aminah melahirkan. Saya nggak bisa bayangkan, Bu. Abu Lahab itu yang biasanya itu kalau pagi sambil ngopi lah ya, sendiri. Itu nggak bisa saya bayangkan ketika waktu kelahiran Nabi itu semuanya dikerjakan sendiri, Bu. Ya nyuci, ya nyapu, ya ngepel, ya bikin kopi, itu bikin sendiri. Kenapa? Karena budaknya itu dihadiahkan, Bu. Saking senengnya kelahiran Kanjeng Nabi, saking senengnya duwe ponakan Kanjeng Nabi, Bu. Bangganya luar biasa. Nah, dari sini pun perlu dan patut kita contoh. Lagi-lagi saya katakan, satu-satunya dalil Maulid Nabi itu justru dari sosok seorang yang menentang Rasulullah. Satu. Yang dilakukan itu adalah bukan hanya sekedar cinta, suka, bahagia, tapi berkorban, berkontribusi. Itu makna yang sesungguhnya, Bu. Ini harus saya luruskan, Bu. Jadi, neng jenengan benar-benar cinta be Kanjeng Nabi, terus jenengan mau mengadakan Maulid Nabi, muludan, cari wong-wong muludan, wong Jawa. Maulidir Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya sebatas seneng, tapi juga memberikan kontribusi. Aweh akeh meine, Bu. Bukan hanya sebatas bahagia, tapi juga memberikan. Bagi-bagi sedekah. Dan ini pun selaras. Bahwa Al-Quran yang banyak ayatnya itu, yang 6.000 sekian itu, kalau dikumpulkan jadi satu, syari'nya, itu adalah alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra wal-ghaidu wal-afi 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Itu inti batiknya, Bu. Ayat yang sebegitu banyaknya kumpul nih ayat itu, Bu. Kenapa? Karena dari semua kehidupan alam semesta itu tercakup, Bu. Kita bahas satu persatu. Siapa orang yang bertakwa itu? Adalah mereka orang-orang yang beriman, alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Yang membelanjakan hartanya baik dalam kondisi senang maupun susah, longgar maupun sempit, kaya atau miskin. Dan itu kehidupan realita kita. Yang kadang di atas, kadang di bawah. Pas lagi ya pas-pasan, gak naik ke atas, gak turun ke bawah, kayak ndek-ndek kamu namun, orang nongol, orang helm. Itu realita kita, Bu. Nggak bisa kita pungkiri.
Tapi justru Al-Quran itu mengajarkan kepada kita bahwa orang bertakwa itu, orang yang paling baik menurut Allah adalah mereka orang-orang yang banyak memberikan kontribusi. Itu selaras, Bu, dengan apa yang dilakukan oleh Abu Lahab saking senengnya lahir Kanjeng Nabi, keponakan yang nanti-nanti dimerdekakan. Sebentar. Nanti bebet suaranya. Lahir sosok sang keponakan yang dinanti-nanti, senang luar biasa, dihadiahkan budaknya. Dan itu adalah pengorbanan yang sangat luar biasa, Bu. Bayangkan satu-satunya budak yang dimiliki. Nah, itu kalau bukan karena rasa cintanya, rasa sayangnya, rasa bahagianya, nggak mungkin itu dilakukan. Nggak mungkin itu dilakukan. Qul bifadlillahi wa birahmatih. Karunia Allah Subhanahu wa taala dan dengan rahmatnya dilahirkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu diutusnya menjadi sosok seorang Rasul, memberikan suri tauladan dan contoh bagi kita umatnya. Bagaimana seseorang hamba itu mengabdikan dirinya, menghambakan dirinya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pasti dan benar. Aku sing pasti tapi orang benar, Bu. Dengan pasti dan benar. Dan dipertegas fabidzalika falyafrahu. Oleh karena itu, bergembiralah. Atas apa? Khairum mimma yajma'un, dari apapun yang kalian kumpulkan. Bahwa itu adalah jauh lebih baik dari semua yang kita kumpulkan. Jadi orang yang bertakwa itu siapa? Alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Orang yang banyak memberikan kontribusi untuk orang lain. Apalagi momentum ini memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat luar biasa. Satu. Baik dalam keadaan lapang maupun keadaan sempit. Tidak ada alasan bagi kita itu, nah, saya kan lagi susah. Kenapa saya harus memberikan kontribusi sama orang lain? Kenapa nggak yang lapang saja yang memberikan kontribusi itu? Kalau itu yang kita pikirkan, itu bukan iman, Bu. Ya, itu bukan iman. Itu adalah kemanusiaan. Tentu kemanusiaan, rasa kemanusiaan dan rasa keimanan harus berbeda, enggak boleh sama. Kalau bicara tentang kemanusiaan, semuanya sama, Bu. Bicara tentang kemanusiaan. Tapi ketika kita bicara tentang iman, tentu harus beda. Enggak bisa disamakan wong beriman kalau yang tidak beriman, Bu. Enggak bisa. Maka nanti ada satu cerita Allah Subhanahu wa taala gara-gara wong iman disamakan sama orang beriman, Allah tersinggung yang harusnya dia itu menetap di neraka atau dia masih dalam keadaan yang harus disiksa, gara-gara tersinggung itu dientas, Bu, dari neraka, Bu. Jadi satu cerita, ada orang teman lah ya di dunia. Yang satu nggak beriman, tentu masuk neraka.
Setelah masuk neraka, lama dia di sana, tiba-tiba muncul, Bu, temennya yang beriman itu. Terus dia ketawa, loh kok awamu nih kene? Iya. Oh, berarti percuma dong waktu kamu di dunia itu beriman dengan Tuhanmu. Sudah dibela-belain sholat 5 waktu, yang harusnya kita itu lagi ngopi, kau bela-belain sholat. Harusnya kita ngobrol, kau bela-belain sholat. Toh pada akhirnya neraka-neraka juga. Sama dong berarti kalau gitu kau dengan diriku. Allah tersinggung, Bu. Nggak bisa orang beriman disamakan sama orang yang tidak beriman. Nggak bisa. Kata Allah, malaikat itu, orang itu, entas dari neraka, masukkan dia ke dalam surga. Kenapa, Gusti? Kan masih baru masuk. Kan dosanya belum dicuci, belum dikumbah. Jadi belum bersih, Gusti. Kata Allah, aku kadung tersinggung karo omongane wong musyrik kae. Wong beriman kok disamakna karo wong tidak beriman. Mah, nggak bisa. Das mlebu swarga. Jadi Bu, jenengan pengen amalan sing paling penak, urip ning alam dunya, duwe batir kanca non muslim tapi sing omongan, Bu. Aja sing meneng. Sing omongan. Sing senenge madak-madakna, Bu. Oh, tak jamin jenengan mlebu swargane luwih cepet. Ya marga karena dia itu wonge senengnya madak-madakna ya, menyamakan. Besok nih akhirat nanti kalian itu akan disamakan dengan mereka. Rugi dong kalian. Ternyata neraka-neraka juga. Tapi itu adalah apa namanya? Pilihan terakhir lah ya. Itu pilihan terakhir. Artinya pilihan terakhir ya, kita kan nggak tahu bahwa satu yang pasti nikmat surga itu karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada amalan satupun yang mampu untuk menggapai surganya Allah. Itu tidak ada. Karena saking bahwa masuk surga itu karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya sudah kita berserah diri saja. Ibadah ya sudah kita lakukan. Sesuai dengan batas dan kemampuan kita masing-masing. Nggak usah paksakan, Bu. Tidak bisa menyamainya, kata Bu Ketua tadi. Tidak bisa menyamainya. Semampu kita. Satu, baik lapang maupun sempit memberikan kontribusi kepada masyarakat, kepada orang lain, lebih-lebih kepada keluarga, Bu. Bulan ini adalah satu momentum yang sangat luar biasa. Mengambil satu kebijakan sikap dari perilaku hidup kita. Untuk menjadi pribadi yang cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Dengan lewat atau membuktikan apa yang sudah menjadi dalil bahwa kelahiran Nabi bukan hanya sebatas cinta, bukan hanya sebatas senang atau bahagia, tapi juga memberikan kontribusi aweh, mei, infak, sedekah, dan lain sebagainya. Satu. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidh. Apalagi sekarang, Bu, Indonesia itu lagi gonjang-ganjing, Bu. Kemarin kita saksikan demo di mana-mana, bahkan beritanya itu sampai ke mancanegara, Bu. Jepang menyiarkan, Taiwan menyiarkan, Cina menyair, semuanya menyairkan, Bu. Artinya Indonesia itu lagi menjadi pusat. Dilihatnya dari berbagai macam suku, bangsa, dan negara. Itu rasa ya,
rasa kekecewaan. Hasil dari rasa kecewa atas kebijakan. Saya juga nggak akan bicara tentang terlalu dalam, tentang masalahnya. Karena tugas kita itu adalah ngerem. Kata Quran, wal kadhiminal ghaid. Orang yang mampu menahan gejolak emosinya. Menahan rasa marahnya. Mengendalikan emosinya. Dan setiap kita pasti punya masalah, Bu. Yang akan menguras energi kita untuk menjadi pribadi yang marah. Kalau kita bicara tentang bahwa marah itu adalah sesuatu yang buruk, marah itu adalah sesuatu yang tidak baik, marah itu dan lain sebagainya, itu sudah lumrah, Bu. Hampir setiap orang itu pun mengatakan itu. Tapi lebih dari sekedar itu, bahwa menahan emosi adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukti dari ketaatan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar menahan, Bu. Setiap diri kita pasti pernah dikecewakan. Entah itu dengan orang lain, bahkan mungkin justru dari keluarga kita sendiri, Bu. Pernah kecewa. Tapi lagi-lagi kata Allah, orang yang beriman, orang yang bertakwa adalah mereka orang yang beriman dan mampu menahan amarahnya. Tentu kita berharap bahwa kita masuk dalam golongan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu besar harapan kita. Satu waktu Nabi itu lagi duduk dengan para sahabat, tiba-tiba Nabi mengatakan akan masuk seorang pemuda ahli surga dari pintu itu. Maka masuklah pemuda tersebut dengan sendalnya dibawa. 3 kali berturut-turut Nabi melakukan hal yang sama, menyampaikan kalimat yang sama di 3 hari yang berbeda. Dan orang itu juga. Ada sahabat yang penasaran, apa sih amalannya kok dijamin masuk surga oleh Nabi? Akhirnya dicintili, Bu. Dicintili ke apa bahasanya sana? Diikuti. Dicintili. Diikuti. Bermalam dia. Batas bermalam itu 3 hari, Bu. Kamu itu mendapat kehormatan batas waktunya cuma 3 hari. Lewat dari 3 hari enggak perlu ada penghormatan, Bu. Walaupun diperbolehkan silakan bermalam 7 hari silakan. Tapi yang wajib dihormati 3 dina, Bu. Misalkan 3 hari ada orang teman ya lama kita dengan kan dari berbagai macam suku yang kumpul di Wamit. Ada yang dari Lampung, ada yang dari Jawa Tengah, ada yang dari Jawa Timur, ada yang macam-macam, ada yang Sunda, ada yang Jawa, dan lain sebagainya. Menjalin satu ikatan di sana, pokoknya kayak diri dewa lah ya, seperti saudara sendiri. Apa suaranya nggak terlalu jelas, menggema. Menggema ya, bentar. Ini biasanya diakibatkan oleh keringat. Kata yang biasa ini. Cek, sampun. Oh, sampun, Pak Ustaz. Akhirnya kalian pulang ke Indonesia. Lama nggak ada kabar, padahal kalian sudah kental sekali, akrab sekali, intim sekali di sana. Ketemu akhirnya. Kontak segala macam ketemu, bermalamlah dia.
Nyampe 7 hari, Bu. Apakah diizinkan? Silakan. Apakah agama memperbolehkan? Boleh. Tapi agama memberikan batasan, batas untuk menghormati tamu 3 hari 3 malam. Artinya begini, kalau setiap hari biasanya jenengan itu maemnya cuma tempe, Bu. Biasanya cuma tempe. Karena ada tamu, ada ayamnya, Bu. 1 hari, 2 hari, 3 hari. Beda-beda. Pertama mungkin ya rendang. Yang kedua itu sate lah ya. Ketiga ayam. Keempat kembali ke awal, Bu. Ke tempe. Karena batas untuk menghormatinya sudah lewat. Ya sudah. Ke 4 hari, 5 hari, dan 6 hari sampai 7 harinya makan ala kadarnya. Ala biasanya. Makanya kedua-duanya kudu padha weruhe, Bu. Sing dadi tamu pun kudu ngerti batas namu itu 3 hari. Sing ketekanan tamu pun kudu ngerti batas menghormati tamu sampai berapa hari. Makanya Nabi itu menyampaikan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim daifahu. Maka muliakan tamu. Dan kalimat Allah itu disandingkan dengan yaumil akhir, Bu. Itu artinya bahwa yang akan disampaikan itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa yang nanti akan dimintakan pertanggungjawab kelak di akhirat nanti, Bu. Jadi bukan hanya sekedar ya wis jamu yang jamu saja. Bukan hanya itu. Tapi ada aturan yang harus dipahami. Jadi yang bertamu pun kudu duweni empati, duwe sadar diri, wong repoti wong kok samono suwene. Sedina rong dina kan cukup, Bu. Malah nggo harian kan malah repot. Setiap kali jam makan siang mesti hadir. Ya ora dijak mangan ya. Ora mentolo. Dijak mangan kok gal dina ya kan repot. Makanya harus tahu. Artinya bahwa kita itu harus paham lah ya. Singkat cerita orang tersebut, kita lanjut. Singkat cerita orang tersebut nginep, Bu. Malam nggak tahajud. Pagi nggak puasa. Saat dikiran baca Quran terbata-bata. 3 hari berturut-turut. Ya sudah, akhirnya pamit. Terus kata pemuda itu, mungkin kalian kecewa karena tidak mendapatkan apa yang kalian inginkan. Kalian pengen tahu amalan apa yang saya lakukan. Oke, mungkin saya nggak bisa tahajud karena siangnya saya itu pekerja keras, jadi malam ngantuk. Saya harus istirahat, saya harus tidur. Jadi nggak bisa tahajud seperti kalian. Karena saya kuli, saya nggak kuat puasa, nggak seperti kalian. Pikiranku, baca Quranku pun terbata-bata, nggak sebagus kalian yang ketika baca seluruh malaikat turun berebut ingin mendengarkan. Tapi apakah kalian tahu, kata pemuda itu, sebelum saya tidur, aku bebaskan diriku dari rasa marah atas orang-orang yang mendolimiku waktu siang tadi. Aku bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghilangkan sifat iri, dengki,
supaya aku nggak bisa iri, nggak dengki atas nikmat yang dititipkan sama orang lain. Biarlah dia kaya dengan kekayaannya, saya dengan kesabarannya. Aku orang dia ini rasa iri, kak iso, aku orang iso, aku orang dia iri. Karena mungkin ini yang terbaik menurut Allah bagiku. Aku selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya sifat iri itu dihilangkan dalam diriku. Ya Allah, hilangkan sifat iri dalam diriku atas nikmat yang tidak Engkau titipkan kepada aku. Aku nerima jadi kuli. Aku sabar atas semua ujian yang Kau beri. Satu. Yang kedua, aku maafkan semua kezaliman, kesalahan, kekerasan yang dilakukan orang lain pada waktu siang tadi. Aku ikhlaskan, aku maafkan mereka semua. Memaafkan, Bu. Maka bukan hanya sekedar wal kadhiminal ghaidz wal 'afi 'anil nas, memaafkan kesalahan orang lain. Nahan amarah, enggak duweni rasa iri. Yang kedua, wal 'afi 'anil nas, memaafkan seluruh kesalahan, Bu. Dan ini berat. Ya, ini berat. Memaafkan orang yang melakukan kejahatan, kedoliman terhadap kita dan wujudnya nyata nih ngarepe dhewe. Susah, Bu, untuk memaafkan, Bu. Kalau bisa ya kita membalas kalau bisa gitu loh. Pengennya kan seperti itu. Tapi kata Quran, orang yang bertakwa adalah orang yang beriman, yang berkontribusi menahan emosi dan memaafkan kesalahan orang lain. Ini puncaknya. Maka memulai momentum ini, Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kita bahagia, kita rayakan kehadirannya, yang dengan kelahirannya itu membawakan keberkahan, membawakan kebahagiaan yang sangat luar biasa. Fal yafrahu, maka bergembiralah. Tapi juga bukan hanya sebatas bergembira, bahagia, tapi juga memberikan kontribusi, berbagi, infak, sedekah. Kecintaan kita kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kita senantiasa berusaha untuk melakukan apapun yang Rasul sampaikan, apapun yang Rasul contohkan. Kita tidak bisa dan tidak boleh memandang, memilah atau memilih, Bu. Hadis-hadis yang gamblang, yang pertela, yang nyata, yang banyak sekali memberikan kabar gembira kepada kita sebagai umatnya, Bu. Itu hadis-hadis yang diperoleh oleh orang-orang kampung, Bu. Bukan tingkatan senior, Bu. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu senior. Itu senior, Bu. Tapi orang-orang Bedui, orang-orang kampung, orang-orang desa, lewat hadis-hadis itu, Bu, malah justru memberikan kita kemudahan, mengenalkan kita kepada Allah dan Rasul-Nya lewat ibadah semampu kita. Kalau Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, mereka itu hampir pengen sempurna seperti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita tidak akan pernah bisa menyamainya, Bu. Tapi barokah wong-wong desa, wong-wong kampung datang dengan ketidaksopanannya, barokah wong ora sopan, Bu. Jadi kiai, Bu, kiai nek wis bener-bener nyai. Nek wis bener-bener nyai,
akan selalu merasa bahagia meskipun duweni santri sing ora sopan, Bu. Karena ketidaksopanan santri pun dibutuhkan. Barokah duwe santri sing ora sopan malah justru hukum itu tertelak, nyata, jelas. Kata Bedui itu, ya Muhammad, ngundangnya ya orang sopan, ya Muhammad. Oh, enggak. Ya Muhammad, aku dengar kamu itu ora sopan. Bahasanya memang kayak gitu, ora sopan. Aku dengar kamu itu diutus jadi rasul. Kata Nabi, iya. Aku dengar kamu disuruh sholat 5 waktu. Benar. Aku dengar kamu disuruh untuk puasa Ramadan. Iya. Terus kata Bedui itu, sholat 5 waktu kok? Iya. Enggak ada yang lain? Enggak. Puasa Ramadan kok? Iya. Enggak ada yang lain? Enggak. Kata orang Bedui itu, kalau gitu aku akan melakukan apa yang kau sampaikan tanpa mengurangi, tanpa menambahi sedikit pun. Aku akan sholat 5 waktu tanpa qobliyah, tanpa badiyah, tanpa tahajud, tanpa duha, tanpa yang lain. Pokoknya sholat 5 waktu seperti yang kau katakan. Tak. Puasa pun sama. Enggak ada Senin Kemis, enggak ada Yaumul Bid, apalagi Daud. Ya sudah, Ramadan saja. Aku akan lakukan. Orang tersebut pun pergi berlalu begitu saja. Yura sopan. Ya ada tewong tidak berpendidikan kan memang seperti itu. Tingkat kesopanannya memang seperti itu gitu loh. Gelemnya apa bos luar biasa kan seperti itu. Ada batasannya masing-masing. Terus kata Nabi, andaikan apa yang dia katakan itu benar, kamu pengen melihat orang yang menjadi ahli surga, lihat orang itu. Andaikan dia benar apa yang dia katakan, lalu dia kerjakan, lihat dia itu ahli surga. Satu. Yang kedua, kan barokah wong ora sopan, Bu. Barokah orang sopan sing orang duweni waktu yang luang untuk melaksanakan ibadah, isone mukur salat 5 waktu tok, puasa Ramadan tok, kan duweni hadis ini, Bu, tetap mlebu swarga. Artinya banyak orang yang mungkin punya rasa iri, pengen aku ya pengen tahajud tapi piye meneh. Aku ya pengen duha tapi bagaimana lagi. Kadang-kadang sholat maghrib tak jamak karo sholat isya. Kayak orang-orang Iwamit kan kayak gitu. Ini masalahnya gimana? Pas jam 6 jam itu kayak lagi sibuk-sibuk kayak apa nggak bisa diganggu gugat. Ya wes. Akhirnya ya jam karo sholat isya. Urusannya besoknya akhirat. Tapi satu yang pasti bahwa Allah Maha Rahman Maha Rahim, itu saja. Bukan kepastian yang tidak bisa diganggu sesuatu. Gusti Allah luwih jembar rahmate ketimbang ujiane. Setiap insan pasti diuji, tapi sekali lagi rahmate Gusti Allah jauh lebih luas. Satu, yang dua, Bilal, Bu. Kita sudah khatam ngaji kitab Khulasah Nurul Yakin. Ada satu kisah. Di singkat cerita, saya nggak akan menceritakan lagi karena itu sudah pernah dibahas. Nabi terpisah dengan rombongan dan isuknya Nabi diculik. Tentu sahabat-sahabat senior itu kan khawatir, ini Nabi loh yang diculik.
tempat itu terhalang, Bu, terhalang rajin. Ketek lah, cara saya itu ketek lah ya. Terhalang itu. Tentu sahabat seperti Abu Bakar, Umar, dan lain sebagainya, sahabat-sahabat senior, sahabat-sahabat yang kiai nggak mungkin merobos kan, nggak mungkin. Akhirnya yang merobos itu Bilal, Bu. Bilal bin Rabah. Kan budak dulunya, lalu dimerdekakan. Merobos, ketemu karo Kanjeng Nabi. Terus Nabi menyampaikan, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Apa sing ngucap la ilaha illallah dakhalal jannah. Sekali loh, Ibu. Sekali loh. Jenengan kan wiridan la ilaha illallah ping pira? Ping 100, ping 1000. Ini sekali loh. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Wa in zana wa in saraka ya Rasulullah qala na'am. Ya. Akhirnya si Bilal ini keluar dengan penuh dengan kebahagiaan yang luar biasa, Bu, menyampaikan kepada Umar, ya Umar, aku telah ketemu karo Nabi, anak wong ini kono. Terus apa yang disampaikan? Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Itu saja, iya. Oh, sempat dipukul, Bu. Awas kowe ngomong-ngomong karo wong. Bahaya. Kalau hadis ini sampai tersebar, itu bahaya. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Bahaya. Sekali mengucapkan seumur hidup bisa mlebu swarga, kan bahaya, kayak wong males ibadah nih ngono carane. Terus ya sudah, kalau gitu saya harus ketemu sama Nabi. Saya ingin konfirmasi. Ini, Bu, Umar bukan hanya Umar itu pun percaya, tapi ingin benar-benar memastikan bahwa Nabi benar-benar tidak ada kekeliruan mengucapkan itu, menyampaikan hadis itu. Akhirnya ketemu. Ya Rasulullah, Bilal mengatakan kepadaku, engkau mengatakan kepadanya, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Apa benar itu? Ya Rasul, jangan gitu. Ini kalau disampaikan, itu bisa berabe, ada wong malas ibadah. Banyak orang yang nanti malas ibadah, ya Rasul. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah barokah wong-wong sing ora pati kiai, Bu, itu memberikan kabar gembira kepada kita, walau hanya sekali mengucapkan la ilaha illallah. Artinya nopo? Artinya adalah bahwa keimanan seseorang itu tidak bisa disamakan dengan orang yang tidak beriman. Rasa bahagia kita atas kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah bentuk dari rasa keimanan kita, rasa ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan lewat dengan acara-acara momentum-momentum yang semacam ini, kita menyampaikan risalah, menyampaikan sejarah, menceritakan tentang kelahiran Nabi, sifat-sifat baginda Rasul yang memberikan keteduhan, kenyamanan, kebahagiaan untuk kita, sehingga mampu menggetarkan hati untuk mengikutinya. Sehingga Nabi menyampaikan, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa menghidupkan sunnahku, mengikuti sunnahku, menjalankan sunnahku, faqad ahabbani, maka orang tersebut telah benar-benar mencintai aku. Dan barang siapa yang mencintai aku, kata Nabi, kana ma'i fil jannah, besok bareng mlebu swarga mbe awakku karo jare Kanjeng Nabi. Mudah-mudahan kita senantiasa diakui menjadi umatnya dan kelak akan mendapatkan syafaatul uzma dan bisa sowan kalian Kanjeng Nabi, ketemu karo Kanjeng Nabi besok ning swargane Gusti Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina an ashabi Rasulillah ajmain walhamdulillahi rabbil alamin.
Allahumma bi hurmati sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabis salikin binahjihil karim ij'alna ya Allah min khiyari ummatihi wahsyurna adabin fi sumratihi wahyina mustamsikina bi ta'atihi wa mahabbatihi wa mitna ala sunnatihi wa jama'atihi. Allahumma inna nas'aluka bijahin nabiyil mustafa wa ali ahli sidqi wal wafa kun lana mu'inan wa musfi'an. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika bin nabiyikal mukhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar kaffir anna dhunuba wal awzar wajma' bainana wa bainahu fi daril qarar bi rahmatika ya aziz ya ghaffar walhamdulillahi rabbil alamin bihaqqil fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran, jazakumullah sanal jaza. Kita haturkan terima kasih banyak kepada Beliau Al-Mukarram Al-Ustadz Alan Maulana Ibrahim yang telah meluangkan waktunya memberikan mau'idhah hasanah pada kita semuanya. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita ambil untuk menjadi tambahan ilmu, dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan doa yang beliau bacakan dan kita amini bersama-sama, semoga doa-doa kita, cita-cita kita semuanya senantiasa dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada Ustadz sekeluarga semoga senantiasa diberi kemudahan, kelancaran, dijaga kesehatan dari batinipun, semoga keluarganya barokah lan ilmunipun ugi barokah lan kita sedaya kulabaran ilmu ingkang barokah ini dunya hadzal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, seluruh rangkaian acara telah terlaksana dengan baik, tiada halangan apapun. Mari kita syukuri dengan membaca tahmid ya qaulina alhamdulillah rabbil alamin. Dan untuk lebih barokahnya lagi, mari bersama-sama kita tutup dengan membaca doa akhir majelis bersama-sama. Semoga A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Mari bersama-sama kita hantarkan abahnya untuk istirahat di Indonesia Raya tercinta. Wa akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.